Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dengan nomor stambuk A1121085, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Baik, adapun materi yang akan kita bahas dalam video ini yaitu permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia beserta contoh dan solusinya. Baik, langsung saja. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur. Seperti masyarakat masih kurang menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa dan situasi kebahasaan. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa yang menyimpang dari norma berbahasa. Contohnya, yang sering terjadi sekarang yaitu masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bangga dengan bahasanya sendiri. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari seperti pada penggunaan istilah. Dan yang berikutnya itu masih banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan bahasa asingnya. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia mengalami pergeseran seperti pencampuran bahasa asing dan pemakaian bahasa gaul. Seperti sekarang, penggunaan istilah lebih ke bahasa asing, seperti misalnya bahasa Inggris yang lebih sering digunakan. Contohnya itu seperti yang sering kita gunakan sekarang yaitu kata atau istilah on the way atau disingkat OTW yang artinya dalam perjalanan. Selanjutnya, belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah dengan benar. Masyarakat belum memahami pedoman pembentukan kata dengan benar sehingga dalam menggunakan istilah masih kurang baik dan belum memahami tata cara berbahasa yang baik. Contohnya, kebanyakan masyarakat sekarang belum memahami pedoman pembentukan kata sehingga masih kurang baik dalam berbahasa dan tidak menggunakan kata yang tepat. Selanjutnya, rendahnya kemahiran membaca. Penyebab rendahnya minat membaca siswa adalah lingkungan sekolah kurang mendukung, peran perpustakaan belum maksimal, keterbatasan buku bacaan, keluarga kurang mendukung, dan pengaruh menonton televisi serta penggunaan handphone. Itulah yang menyebabkan rendahnya kemahiran dalam membaca. Contoh yang sering terjadi sekarang, anak lebih sering menonton televisi dan bermain handphone yang membuat anak tersebut malas membaca sehingga rendahnya kemahiran dalam membaca. Dan yang terakhir, belum memadainya prasarana dan sarana layanan kebahasaan di daerah. Salah satu permasalahan pendidikan Indonesia yang terjadi dari dulu sampai sekarang adalah masalah sarana dan prasarana. Apalagi di daerah-daerah terpencil masih sangat kurang sarana dan prasarana layanan kebahasaan. Contohnya, di daerah terpencil masih kurangnya bahan bacaan, seperti di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil di mana sekolah tersebut belum terdapat perpustakaan. Adapun solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, yang pertama yaitu menyadarkan diri pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Sikap positif berbahasa Indonesia itu adalah seperti kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran akan adanya norma berbahasa. Yang berikutnya, peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa dan melakukan penyuluhan bahasa untuk meningkatkan mutu
kemahiran berbahasa Indonesia, dan meningkatkan sikap positif tenaga profesional dan calon tenaga profesional terhadap bahasa Indonesia. Yang terakhir, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Seperti di sekolah, kita sudah diajarkan untuk berbahasa yang baik dan sopan. Baik, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.